Mulutnya tidak bisa berkata, tapi air mata tak
Tapi saat itu apalah daya, kaki tak dapat dilangkahkan, tangan tak dapat dihayunkan. Oleh sebab itu nikmat itu baru kita syukuri ketika dia sudah dicabut dari diri kita. Hari ini kita tidak menganggap nikmat sehat ini adalah nikmat yang besar, karena setiap hari kita sehat. Tapi begitu badan terasa panas dingin, barulah kita merasa, oh, ada satu nikmat yang sudah tercabut. Ada saudara kita yang amat sangat ingin bersama kita, tapi tidak bisa karena satu nikmat sudah dicabut dari dirinya. Nikmat itu bernama nikmat sehat. Tapi ada di luar sana yang sehat, kakinya sehat, matanya sehat, semuanya sehat, tapi ada nikmat terbesar yang sudah dicabut dari dirinya. Nikmat itu bernama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, siang hari Jumat yang penuh barakah ini, dua nikmat itu masih bersemayam dalam badan kita. Kita masih sehat dan kita masih berkata lantang di hadapan Allah, wajahku wajahiyah, aku hadapkan wajahku bukan kepada pejabat, bukan kepada orang kaya. Lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku seorang muslim yang hanya berserah diri kepada Allah. Aku tidak serahkan diriku kepada atasanku, aku tidak serahkan diriku kepada hartaku, aku tidak serahkan diriku kepada manusia. Musliman, aku seorang muslim yang hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak persekutukan Allah dengan apapun. Aku tidak duakan Dia dengan benda, aku tidak duakan Dia dengan manusia. Aku hanya menyembah Dia yang Esa Tunggal. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Esa, Allahus samad, meminta berharap hanya kepada Dia. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Bersalawat kepada Rasulullah di khusus pada hari Jumat sebagai tanda ingat. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, Allah balas 10 kebaikan. Wa khutta anhu ashra syai'an, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'at lahu ashra darajatan, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terbang dari Medan menuju Jakarta, singgah sebentar di kota Pekanbaru. Dunia ini bukan kota tujuan, ini hanya tempat persinggahan semata. Sementara pesawat tiba, maka duduklah sejenak. Begitulah agaknya hidup ini. Ini bukan negeri kita, ini bukan tujuan utama. Kita datang dari alam roh, selesai dari alam roh singgah sebentar di alam rahim. 9 bulan 10 hari sampai masanya kita pindah ke alam dunia. Di alam ini tidak lama. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, ada yang 60, ada yang 70, sedikit sekali yang lebih. Barulah setelah itu kita pindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Di alam ini berapa lama? Sampai malaikat meniupkan sangkakala. Ketika ditiupkan terbelahlah langit, naiklah air laut ke daratan, tumpah manusia. Setelah itu pun kita akan bangkit, terjadilah hari kiamat. Barulah setelah itu kita akan menempati akhir dari segalanya. Itulah alam yang kekal abadi. 2 kali diulang dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik, lebih
Banyak anak-anak yang tertinggal karena tidak mengerti tujuan akhir. Banyak orang gila tidak peduli karena tidak diajak dan diurus oleh orang yang waras. Dan ada orang yang tertidur lelap sampai tidak sadar bahwa panggilan keberangkatan sudah lama dikumandangkan. Oleh sebab itu kita yang sehat ambil balik, selamat dari anak kecil karena kita sudah dewasa. Kita tidak tidur karena kita terjaga. Dan kita bukan orang gila karena kita adalah orang yang akil berakal. Balik umur sudah sampai, maka kita dibebani hukum. Sadarlah bahwa ini hanya tempat persinggahan semata. Berapa lama kita di sini? Idza jaa ajaluhum, kalau waktu transit sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada dapat menunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walau sesaat. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, siapapun engkau, kalau waktu keberangkatan sudah tiba, maka engkau akan berangkat sampai akhirnya engkau kembali ke tujuan utama. Dan Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu ke kampung halamanmu yang abadi, radiyatan, dalam keadaan jiwamu menerima ridha mardiyah. Dan Allah pun senang karena kau pulang ke tempat yang kekal abadi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-Ku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Begitulah agaknya orang yang senang akan kembali ke kampung halaman setelah lama dalam perantauan. Terasa asing, terasa aneh, terasa tidak nyaman. Ke tempat asli ia merasa tenang. Maka ketika dibuka penutup wajahnya, ia tersenyum. Ustaz-ustaz berkata mati itu sakit. Katanya mati itu seperti ditebas pedang ratusan kali. Ada yang mengatakan mati itu seperti kambing hidup dikuliti. Dan ada yang mengatakan mati itu seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Daging-dagingnya ikut keluar, terburai. Mengapa ia tersenyum? Ternyata dia tersenyum karena bayang-bayang kampung halaman sudah tampak di pelupuk mata. Ia disebut dengan syahid. Syahid artinya melihat. Mengapa mereka disebut dengan orang yang mati syahid? Karena sebelum rohnya keluar dari jasadnya, mereka mengepakkan sayapnya. Ini tempat tinggalmu nanti di surga. Ini sahabatmu nanti di sana. Ini tempat tinggal dengan air yang mengalir. Mala 'ainun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah sedikit pun terlintas di hati manusia. Orang heran, mengapa dia tersenyum? Tapi orang yang paham mengerti bahawa 14 abad lalu Nabi kami sudah berpesan bahawa ada orang-orang melihat tempat tinggalnya sebelum ia meninggalkan tempat transit yang sementara ini. Bolehkah kita bermain-main di sini? Jangan. Ini tempat mengumpul kekuatan. Sementara penerbangan tiba, maka sempatkan ke toilet. Mungkin nanti akan sulit buang air kecil. Sementara penerbangan tiba, maka sempatkan meluruskan tulang belakang. Mungkin nanti dulu perjalanan akan panjang. Sementara penerbangan tiba, maka sempatkan menarik nafas. Mungkin ada makanan yang bisa disantap, karena nanti duduk perjalanan akan panjang. Ini tempat mengumpul kekuatan. Jadilah harta sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bersedekah kepada anak yatim. Karena itu nanti akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadilah rizki sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mendirikan sekolah, untuk membantu fakir miskin. Karena itu nanti yang akan membantu ketika tempat tujuan tiba. Buatkanlah sumur, karena air akan mengalir di tenggorokan orang yang susah. Begitu pula lah air akan mengalir di liang lahat kubur penantian yang panjang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Man tarukat dunya li akhiratihim. Apakah orang yang baik itu adalah orang yang meninggalkan dunia lalu ia hanya hidup untuk akhirat saja? Bukan. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia mesti baik. Dunia
dunia mesti kaya, dunia mesti sejahtera. Masjid ini dibangun oleh orang yang kaya. Orang yang kaya saja bisa membangun masjid. Membana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baital fil jannah, dia sudah booking satu tempat di surga. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga. Wasababa, jari telunjuk, wal busra, jari tengah, wa farraja bainahuma. Begitulah dekatnya aku Nabi Muhammad dengan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyekolahkan anak yatim? Siapa yang bisa membiayai anak yatim sampai menjadi dokter spesialis kalau bukan orang kaya? Oleh sebab itu, kalau ada orang miskin mengaku beriman, hidup bersusah-susah, maka ini bukan orang yang mengerti hakikat dunia. Tapi dunia ini jangan sampai mengelabui mata. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang sementara. An-nasu niyam, manusia itu pada hakikatnya tidur. Falaqamatu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar bahwa mereka dalam tidur yang panjang. Hari ini ada orang yang kaya, sebenarnya dia sedang mimpi menjadi orang yang kaya. Hari ini ada orang yang mempunyai jabatan, sebenarnya ia sedang mimpi menjadi raja di raja. Ketika mereka mau mencabut nyawanya, barulah dia sadar, oh ternyata aku hanya tidur panjang. Hakikat sebenarnya nanti, kalau sempat hartamu itu untuk infak, sedekah, wakaf, itulah yang akan kekal abadi. Hari ini yang kau masukkan uang 5.000, 10.000, lalu yang kau simpan 10, 100 juta, 1 miliar. Yang 1 miliar akan dibagi oleh anak istrimu menjadi harta warisan. Yang 5.000, 10.000, itulah yang akan kekal abadi kalau kau bawa mati. Hidup ini seperti satu tetes air yang ada di ujung jari. Tegaklah di tepi pantai, pandang samudera yang luas. Celupkan ujung jarimu ke dalam lautan, tarik ke atas. Falyanzur bima yarji, pandang apa yang kau lihat di ujung jarimu. Kalau ada setetes air, itulah dunia. Sedihkah engkau? Tidak. Andai tidak dapat, tidak sedih. Karena yang tidak dapat itu pun hanya setetes air. Andai dapat, jangan sombong, karena yang kau dapat pun hanya setetes air. Saudaraku, ketika kau geluti dunia ini dengan semangat, tapi tidak dapat, jangan sedih, karena ada yang lebih indah daripada dunia. Andai dapat, jangan sombong, karena yang kau dapat pun hanya setetes semata, hanya sekedar persiapan menuju ke tempat penerbangan ketiga. Isma syifta, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara sekuler, kau mau hidup dengan cara liberal, kau mau hidup dengan cara Fir'aun, kau mau hidup dengan cara Qarun, silahkan. Fa innaka mayit, tapi ingat, kau akan mati dan kau akan masuk ke liang lahat menjadi santapan cacing tanah. Kalau sempat kau mengusap kepala anak yatim, kalau sempat kakimu melangkah solat ke masjid, kalau sempat kau berdiri tahajud di tengah malam, beramal ini sempat-sempatkan, karena sampai masanya kesempatan tak lagi tiba. Hidup sesuka hatimu, kau akan menjadi mayat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik kama barakta ala
الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله